Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Aditya Prayogi. Untuk kali ini, saya akan membicarakan tentang identitas nasionalisme di era metaverse. Pastinya kita semua sudah mengetahui bahwa teknologi semakin kesini semakin canggih. Sekarang pun banyak sekali contohnya, apalagi di masa depan. Pernah nggak sih kalian menghitung berapa lama dalam sehari membuka media sosial Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, atau aplikasi media sosial lainnya? Mungkin 1 jam sampai 5 jam, atau dari pagi sampai malam kita buka medsos terus menerus di smartphone. Ya, bisa dikatakan kita sangat bergantung pada smartphone dan tentunya media sosial, benar bukan? Bahkan kita sering memiliki perasaan khawatir ketika menjalani seharian tanpa smartphone. Hal tersebut menjadikan salah satu fenomena yang makin meningkat trennya. Bahkan studi telah menunjukkan bahwa prevalensi nomofobia di negara maju dan berkembang berkisar antara 77% hingga 99%. Wah, banyak sekali bukan? Menariknya, seolah dalam konteks ketergantungan itu, perusahaan-perusahaan teknologi justru makin gencar melakukan inovasi untuk membangun universe yang makin kuat di media sosial. Salah satunya adalah yang beberapa waktu diluncurkan oleh perusahaan global Facebook lewat metaverse. Nah, buat yang belum paham apa itu metaverse, metaverse adalah sebuah dunia virtual dengan ekosistem sendiri yang mampu berfungsi secara utuh dan menyerupai dunia nyata. Di dalamnya terdapat teknologi internet modern seperti non-fungible token atau kita bisa sebut NFT dan mata uang kripto. Tidak hanya akan jadi fitur, tetapi akan juga dibuat. Dengan demikian, orang-orang bisa membangun jaringan bisnis sendiri secara virtual. Dalam beberapa artikel berita tentang metaverse, terlihat sebagai solusi modern dari berbagai keterbatasan dunia nyata dari beberapa pihak, terutama pemerintah, mulai mengkritisi dan membatasi kekuatan yang dimiliki para perusahaan besar teknologi alias Big Tech. Kekhawatirannya adalah kapabilitas teknologi Big Tech yang semakin berkembang dan dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi, bahkan sampai politik. Dengan begitu, penting kita untuk mengetahui identitas nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan kita memahami dulu pengertian faktor-faktor dan jenis identitas nasional. Sebelumnya, apa sih identitas nasional tersebut? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Menurut Kailan 2007, identitas nasional hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Dari beberapa banyaknya simbol kenegaraan, Pancasila menjadi ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Tanpa Pancasila, negara dan bangsa ini ibarat kapal tanpa kompas yang tengah berlayar di samudera luas tanpa tujuan jelas. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Fungsi dari identitas nasional meliputi sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sebagai landasan negara, sebagai karakteristik dan pembeda dari bangsa lain. Selain itu juga terdapat karakteristik identitas nasional mulai dari memiliki keinginan untuk merdeka, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kebangkitan nasionalisme Indonesia?
Secara historis, kebangkitan nasionalisme Indonesia dinyatakan muncul ketika Sutomo dan rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Sepintas pesan nasionalis baru berbeda dari gerakan nasionalisme sebelumnya. Pada masa ini, semua partai besar menggunakan strategi klientelis yang serupa untuk memobilisasi dukungan elektoral. Nasionalisme cenderung dimaknai secara dangkal dan menjadi alat yang berguna bagi politisi yang ingin membangun dukungan rakyat untuk melanggengkan status quo. Bagaimana nasionalisme Indonesia di era metaverse ini? Sebelum ke arah situ, kita perlu mendalami dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas dalam realitas hyper era internet dan teknologi digital. Kebangkitan nasionalis era saat ini dipengaruhi oleh arus informasi internet. Sebagai contoh, nasionalisme kita tiba-tiba berkoar ketika muncul iklan di Malaysia yang menggunakan dan mengklaim artefak budaya Indonesia sebagai miliknya, yang kemudian langsung ditanggapi dengan meme ejekan yang dilontarkan oleh jutaan netizen Indonesia. Boom! Suatu ledakan perasaan nasionalis tiba-tiba yang kemudian padam dengan cepat. Suasana kebangkitan nasionalistis seperti itu mencerminkan suasana hati yang gemang di kalangan warga negara Indonesia. Dengan begitu, Indonesia telah mengalami perubahan yang menjanjikan, tetapi masih memendam banyak masalah sosial budaya, ekonomi, dan politik yang sistematik. Memang ada banyak dari seruan untuk menegakkan kekuatan dan martabat nasional. Namun, pada saat yang sama hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sangat kekurangan dalam kedua kualitas tersebut. Misal, berkenaan dengan kebangkitan nasionalisme di bidang ekonomi. Kita punya gerakan nasional bangga buatan Indonesia untuk mendukung produksi dalam negeri. Gerakan tersebut digagas langsung oleh Presiden tercinta kita, Jokowi Dodo. Bahkan, banyak dari kalangan menengah atas kita masih merasa lebih bergengsi membeli dan mengoleksi produk bermerek asing. Pemerintah gencar mengkampanyekan toleransi dan modernisasi agama. Tetapi pada saat yang sama, para netizen memenuhi ruang digital atau medsos, dengan ujaran kebencian dan intoleransi. Pemerintah juga giat membangun infrastruktur guna membantu atau mendukung aktivitas ekonomi, terutama UMKM, petani, dan nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Namun upaya tersebut nihil. Upaya tersebut tidak disokong oleh sejumlah besar oknum pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif yang melakukan tindak korupsi. Dalam konteks tersebut, kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam era metaverse harus dimaknai secara baru. Benar bukan? Kini saatnya seluruh warga bangsa Indonesia, terutama kaum milenial yang akrab teknologi digital, bangkit untuk mengentaskan kemiskinan, ketimpangan sosial, melawan korupsi, dan meredam segala bentuk kegiatan sikap intoleransi. Bangsa Indonesia juga harus memulai mendayagunakan teknologi digital untuk membongkar dan melawan segala bentuk eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh pihak asing dan elit ekonomi yang rakus. Kita juga harus bangkit untuk mengekspresikan kemampuan kita mendayagunakan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan, memperbanyak UMKM dan produk ekonomi kreatif, serta meningkatkan mutu pelayanan wisata, agar bangsa ini segera mandiri dan berdaulat secara ekonomi. Kebangkitan nasional dalam era metaverse ini harus diwujudkan dengan aksi-aksi nyata. Dengan begitu kita menjadi bangsa dan negara yang memiliki jati diri yang kuat dan sikap memetik manfaat dari kemajuan yang terjadi di era metaverse. Sekian pembicaraan identitas nasionalisme di era metaverse kali ini. Saya Fradina Bragi, terima kasih.